safety. Nelayan tidak melaut. Dia tidak bisa melempar ikan kemana-mana. It overload atau mungkin over promise juga bahaya. Kebanjiran itu bisa ada di setelah banjir tiba-tiba semut mulai muncul lagi. Itu dia. Hai Fishlock Friends, saya Yulia. Selamat datang di Fishlock gue, Fishlock Berdialog. Nah, kali ini saya ditemani sama salah satu troops yang punya peranan penting juga nih di Fishlock. Nah, mungkin Fishlock Friends udah dengar ya bahwa lagi banyak banget isu nih terkait dengan krisis ekonomi dunia. Jadi diprediksi pada tahun depan 2023 itu akan terjadi resesi ekonomi sampai dengan krisis ekonomi. Tapi kira-kira gimana ya dampaknya terhadap sektor perikanan? Nah, kita akan ngobrol-ngobrol itu bersama dengan Mas Benito. Ya. Halo Mas Halo. Benito. Terima kasih Mbak Yul. Baik ya. Super sehat. Oke, Mas Benito boleh kenalan dulu dong. Mas Boleh. Benito di sini tuh sebagai apa? Yap. Terus job desk-nya tuh apa sih? Siap. Oke, baik. Salam buat semuanya ya. Perkenalkan, nama saya Benito. Posisi di Fishlock sebagai Head of Quality ya. Kalau bicara mengenai job desk, tentunya menjaga keamanan pangan karena mainan kita adalah ikan, seafood yang kontak langsung ke tubuh kita. Kita harus menjaga quality, food safety nomor 1, itu dia. Baik dari seluruh daerah yang ada di Indonesia yang kita akuisisi bermitra bersama-sama, seperti itu. Kurang lebih. Oke, nah ini kan menjaga quality. Jadi mau tahu juga dong, Mas Benito, apakah background pendidikan Mas Benito itu di bidang perikanan juga atau gimana? Karena udah banyak banget nih Fishlock Friends yang nanya terkait background perikanan atau enggak sih gitu. Oke, nah pertanyaannya akan terjawab teman-teman sekalian. Betul sekali, memang betul background saya di perikanan. Jadi sudah 11 tahun ya kurang lebih berkecimpung di dunia perikanan. Jadi ya suka dukanya mulai dari awal sampai akhir sudah merasakan dunia perikanan itu ya. Oke, berarti emang udah sayang banget nih sama perikanan ya? Begitulah kurang lebih. Memang dulu awalnya sempat dari perikanan beranjak ke agribisnis loh, bayangin. Oke, wah. Agribisnis bukan hal yang mudah itu tentunya. Iya. Balik lagi ke perikanan. Jadi sepertinya panggilan hidup saya harus mengabdi di perikanan. Seperti itu. Oke. Tapi ngomong-ngomong nih, Mas Benito kan backgroundnya dari perikanan, terus sekarang kerjanya di perikanan bahkan sampai 11 tahun. Kira-kira hambatannya apa sih termasuk dari bidang QC ya, quality control itu apa hambatannya? Hambatannya nomor 1 adalah menjaga komitmen, Mbak. Menjaga komitmen. Komitmennya apa aja sih? Wow, banyak sekali stakeholder yang harus komitmen. Tidak cuma dari sisi nelayan barangkali ya, pabrikan atau UP ya, dimanapun itu berada, hingga sampai distribusinya, hingga sampai barang itu ke buyer. Jadi harus sama-sama berkomit seperti itu. Jadi tidak hanya dari sisi pabrik harus komit nih untuk menjaga step by step bagaimana sih menjaga kualitas mutu itu tetap terjaga ya. Karena mutu itu tidak bisa ditingkatkan, karena mutu akan terus jatuh ketika penanganannya tidak baik, seperti itu. Nah, nggak cuma di pabrik juga, bagaimana dari nelayan. Makanya butuh sosial ya, edukasi dari setiap stakeholder yang ada, dari dari nelayan sampai ke pabrikan hingga sampai ke buyer, barang itu tetap aman. Seperti itu sih, Mbak. Oke, jadi harus bersinergi ya Bersinergi, dari semua. betul sekali. Oke, jadi nggak bisa nih kalau yang kerja hanya di bidang QC-nya aja atau dari nelayannya aja. Betul, gitu. betul Tapi sekali. Semua stakeholder harus bersinergi. Betul sekali, tepat sekali, Mbak. Oke, nah Mas Benito ngomong-ngomong nih tadi terkait dengan krisis ekonomi. Iya. Pada banyak banget yang penasaran, kira-kira gimana sih dampaknya ke sektor perikanan? Apakah akan berdampak buruk atau gimana tuh? Oke, bicara mengenai krisis ini ya, ekonomi terkait itu semua sebenarnya kan kita sudah belajar ya dari masa-masa yang lalu. Dari mana itu? Pandemi COVID-19. Sebenarnya itu belum tuntas, belum usai. Sampai saat ini pun masih ada seperti itu. Namun itu menjadi pelajaran sebenarnya buat kita. Bagaimana kita menjaga sustain ya. Sustain dalam artian tidak hanya perekonomiannya, tapi bagaimana setiap stakeholder harus memikir
bagaimana sih cara mengatasi supaya tidak over dalam hal apa nih? Kapabilitas produksinya bagaimana? Kapabilitas penangkapannya bagaimana? Seperti itu ya. Karena tujuannya apa? Sustain itu kembali. Sustain artinya berkelanjutan. Kita punya anak, punya cucu ke depan, itu tetap terjaga. Kita tidak mau itu semua cuman habis sampai di era kini ya. Apalagi masuk ke krisis tadi itu di tahun depan ya Mbak ya, saya dengar sudah banyak tuh menjadi viral ya isu-isu itu ya, menjadi ketakutan atau momok buat kita semua secara pribadi maupun company ya. Bicara mengenai dunia perikanan akankah mendapat dampak? Tidak menutup kemungkinan iya ya, tidak menutup kemungkinan iya. Bagaimana kita bisa, strateginya adalah bagaimana kita bisa menjalin itu tadi, menjaga sustainability-nya ya dari awal, dari stakeholder yang paling rendah hingga mencapai ke bayarnya gitu ya. Karena ini sudah menjadi hubungan lintas antar negara juga ya, karena ada buyer, ada prosesor. Dari prosesor itu dapat dari mana lagi ikannya itu? Dari sang fisherman-nya gitu ya, atau orang-orang kapal atau orang-orang budidaya seperti itu. Nah, ini yang harus kita jaga, memaintain. Jangan sampai over. Kuncinya di situ kalau menurut saya ya, jangan sampai over. Kita harus menjaga kaitannya produksi, kestabilannya seperti apa. Kualitas nomor satu lagi ya, jangan sampai ketiban. Artinya krisis sudah terdampak, kualitasnya tidak terjaga. Itu bahaya sekali. Jadi kalau menurut pandangan saya, apakah dunia perikanan ini bisa kena dampaknya? Bisa saja terjadi. Namun bagaimana strategi kita bisa sustain dan safety, keamanan ya, dalam memainkan rantai perikanan ini. Seperti itu sih Mbak. Oke, nah untuk ini apakah perlu dilakukan seperti edukasi gitu juga kepada stakeholder atau gimana tuh Mas? Seharusnya edukasi itu sudah berjalan ya, berlangsung dengan adanya waktu demi waktu, tiap era demi era ya, kayak kemarin saya katakan 2 tahun kebelakang itu adalah masa-masa hectic pandemi ya. Itu segala sesuatunya mahal adanya, terutama logistik ya. Kuota untuk kontainer atau bahkan untuk ngirim ekspor sangat terbatas di Indonesia. Bahkan pernah terjadi, saya pernah amati, saya pernah datang langsung ke kantor-kantor shipping line ya, apa itu Maersk Line, apa itu COSCO Shipping One dan lain-lainnya, Yang Ming dan seterusnya ya. Saya kunjungi, tidak ada yang bisa memfulfill untuk ekspor ke negara lain, contohnya ke Eropa atau ke Amerika atau Kanada ya, seperti itu. Kenapa? Kuotanya sudah terbatas untuk di Indonesia. Katakanlah contoh, just simple contoh, 100 kontainer itu hal yang sangat sedikit buat Indonesia, cuma 100 kontainer dalam setiap bulannya. Itu hanya untuk menutupi wilayah satu provinsi aja di Indonesia. Contoh katakanlah Jakarta. Bagaimana dengan tempat-tempat lain? UP kan banyak Mbak ya di Indonesia ini. Bagaimana yang di luar pulau? Katakanlah di Makassar, belum di Bitung ya, belum untuk kebutuhan di Ambon dan sekitarnya gitu ya. Tidak tercukupi. Itu sudah terjadi Mbak sebenarnya. Masa lalu sudah terjadi gitu ya. Ini menjadi pembelajaran sebenarnya bagi siapa? Bagi kita semua. Pemain ikan ini harus memahami hal itu. Next akan terjadi yang lebih hebat lagi, barangkali ya Mbak ya. Kita manusia belum ada yang tahu 2023 ke depan itu akan apa? Apakah real menjadi krisis yang benar-benar kita takutkan bersama-sama? Tapi cara memaintainnya adalah kita belajar dari yang masa lalu, masa yang sudah ini, gitu ya. Kita tidak boleh terlarut untuk memikirkan ketakutan itu, tapi bagaimana caranya strategi itu dimulai dari sejak ini gitu ya, seperti itu. Jadi tidak ada kata lain sih kalau menurut saya ya, kita harus hadapi sekalipun itu terjadi, namun kembali lagi impact-nya akan ke semua sektor. Kalau dari sisi bisnis ya Mbak ya, pasti semua mengalaminya. Namun yang paling survive memang di zaman COVID kemarin hingga sampai saat ini, yang paling survive adalah logistik. Kenapa saya bilang logistik? Kita negara kepulauan, dan setiap mengirim barang-barang produk-produk kebutuhan
manusia, human consumption, itu pasti butuh logistik. Itu tidak terkena, ya. Jadi kita harus pandai dalam hal ini adalah mengatur strategi finance-nya yang utama ya. Seperti yang saya katakan tadi, jangan terlalu overload atau mungkin over promise juga bahaya. Over promise. Yang penting kita jalani dulu hari demi hari. Ketakutan ke depan itu sudah kita bisa antisipasi gitu. Bagaimana cara menyikapinya? Itu sih Mbak. Betul. Tapi kalau dilihat-lihat sekarang ini kan udah menuju akhir tahun nih. Iya, benar banget. Gitu. Apakah ketakutan-ketakutan itu udah terlihat dari para pelaku perikanan atau gimana? Sebenarnya sudah. Oh, sudah. Bahkan jauh 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun belakang sudah Mbak. Sudah melalui pelajaran pandemi itu. Di saat semua lockdown, wow, itu tidak sedikit loh Mbak, yang sampai vakum tidak berproses. Iya, betul. Tahu kenapa tidak berprosesnya? Karena di cold storage mereka sudah penuh stok, nelayan tetap ngirim. Akhirnya, company kan nggak mau buang duit banyak ya, atau bisa dikatakan finance-nya nih. Percuma, mubazir, karena barang yang di cold storage tidak bisa keluar, terbentur nih, COVID. Tadi yang saya katakan tadi, jatah kuota untuk kontainer logistik itu dituruni, bahkan bisa dikatakan ditiadakan gitu kan ya. Itu menjadi ketakutan pabrik. Akhirnya stop proses. Supaya apa? Supaya tidak menimbulkan kelimpahan atau overload dalam hal finish produknya. Otomatis memotong rantai kehidupan lain nggak? Pasti. Nelayan tidak melaut. Dia tidak bisa melempar ikan kemana-mana, itu ya. Pabrik mana yang mau ngambil? Tidak banyak, seperti itu. Itu sih Mbak, itu sih. Jadi strategi itu sebenarnya sudah dialami bagi para stakeholder di Indonesia ya, terutama. Jadi cara menyikapinya itu ya dari pelajaran yang sudah kemarin itu ya. Kita harus maintain, kita harus benar-benar bisa sustain supaya keberlangsungan hidup antara nelayan, di pabrik, para pekerja ya, staff seperti itu bisa berkelanjutan seperti itu sih. Itu sih yang harus benar-benar bisa dijaga. Itu sih Mbak. Karena memang krisis ini terjadi karena banyaknya supply tapi demand-nya tuh minim banget gitu ya. Iya, betul banget, karena para buyer pun di luar sana, di negara-negara tujuan itu kena dampak seperti itu. Ya, seperti itu, mungkin larangan ya, stop overload atau mungkin stoknya juga sudah cukup di negara tersebut, seperti itu. Dulu saya pernah kerja di dunia buyer. Dulu saya join di salah satu perusahaan buyer untuk Amerika. Jadi saya ditempatkan untuk handle Asianya, Mbak, seperti itu. PO itu sifatnya continue, open PO ke semua pabrik, open, nikmat. Ketika saat itu nikmat, nikmatnya enak nih. Di saat masa-masa tertentu, menjelang tutup tahun, pasti mulai mengurangi. Bahkan ada satu pabrik yang PO-nya ditahan. Kenapa? Karena di sana sudah overload. Masuk musim winter dan seterusnya, di sana stop overload karena mereka sudah punya stok yang lebih gitu ya. Akhirnya yang kena impact-nya siapa? Pasti perusahaan-perusahaan eksportir ini di Indonesia, seperti itu. Itu. Oke, nah kemarin tuh saya sempat baca di Instagram nih, Mas Berito. Jadi kalau ada satu postingan tuh yang ngomong ya kita sebagai orang yang mengkonsumsi gitu kan, karena kan memang krisis ini terjadi kalau misalkan konsumsinya itu rendah ya, balik lagi tuh karena demand-nya kurang gitu. Katanya yang harus kita lakukan adalah kita santuy aja gitu. Nah, dari Mas Benito sendiri tuh setuju gak sih kalau kita harus tetap santuy buat ngadepin si krisis ini? Yes, menangnya kita Mbak, menangnya kita. Negeri kita ini kaya, sumber daya alamnya luar biasa. Bahari kita, ikan-ikan kita dari ujung Sabang sampai ujung Merauke tercover. Dibilang santuy, ya maksudnya santuy ini adalah ya sudah kita hadapi maksudnya ya. Hari demi hari, masalah hari ini tuh juga kita nggak akan bisa tinggalkan karena esok kita menghadapi masalah yang baru gitu ya. Yang hari ini biarlah hari ini, esok kita menghadapi yang baru lagi, seperti itu. Jadi
terlalu santai pun juga nggak baik gitu, karena kita harus memikirkan jangka panjangnya apa sih gitu ya. Kita harus menaruh skala jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjangnya apa gitu. Impact-nya adalah jangka panjangnya yang kembali lagi di mana dunia industri ya. Skupnya ini besar, industri. Kalau skupnya yang hanya untuk pribadi atau bisa dikatakan untuk konsum sehari-hari, pasti tercukupi kok. Saya percaya itu, karena kita negeri yang kaya, tidak ada satu apapun yang bisa menghambat ya. Pun COVID kemarin, nelayan tetap beroperasi kok, gitu ya. Nelayan tetap beroperasi untuk mencukupi kebutuhan pribadinya gitu, bahkan masih bisa supply ke beberapa supplier atau pasar-pasar ya setempat gitu. Jadi kita harus bijak aja Mbak. Kalau dari saya, kita harus bisa bijak dalam menghadapi problema atau isu apapun ke depannya. Oke, kita cukup tahu akan ada krisis tahun depan, dan ini sudah menuju tahun depan, sudah menuju penutupan. Jadi kita tidak perlu khawatir sebenarnya, tidak perlu khawatir, hadapi aja. Toh kita sudah banyak belajar dari yang belakang, gitu. Dari pandemi itu Yes, dari pandemi itu. Jadi nggak usah khawatir. Saya rasa pabrik pun atau mungkin dunia industri perikanan, mereka sudah paham bagaimana cara berstrategi menghadapi itu. Itu dia. Itu. Kalau bisa dikatakan krisis global ya, global krisis ya, saya rasa itu hal yang sangat-sangat ini ya, sangat-sangat sudah pernah diangkat atau digaungkan dari kita masuk di era-era lalu. Krisis. Toh begini-begini juga gitu. Kita udah gitu. berhasil. Udah berhasil gitu. Iya. Struggle. Masa sulit itu. Betul sekali. Harusnya nggak terlalu khawatir. Nggak terlalu khawatir, ya. betul. Tapi tetap boleh santuy, tapi jangan terlalu santuy. Yes. Santuйnya tuh harus tetap dengan strategi. Iya, betul sekali. Iya, Gitu setuju ya. Mbak. Nah, tadi kan Mas Bedito juga udah nyinggung nih. Jadi yang bisa kita lakukan untuk menghadapi itu, kita harus bisa memikirkan strategi supaya bisa sustain. Yes, gitu ya. bener banget. Nah, kira-kira apa lagi nih, Mas Benito, yang bisa kita lakukan untuk menghadapi jika krisis itu benar-benar terjadi? Ya, yang pertama kalau dari saya, kita masuk dunia krisis, sudah terjadi nih ya. Sebenarnya jangan di saat sudah terjadi, dari sekarang harusnya ya, dari sekarang. Yang pertama, kita harus pintar menjaga finansial ya. Ini bicara pribadi lepas pribadi, gitu ya. Bicara mengenai kemanusiaan dulu. Stop pemborosan. Otomatis. Nah itu, karena kita udah banyak konsumsi. Yes, itu dia. Itu dia. Makanya tadi saya udah katakan dari awal, stop over ya. Overload atau over apapun, overthinking pun juga harus dijaga. Betul. Itu dia. Jadi yang segala yang sifatnya over itu, yuk dari sekarang sebenarnya ya, stop. Itu dia. Untuk apa? Ya untuk masa yang akan datang. Kita harus banyak belajar dari, saya paling suka ya kalau ngelihat binatang yang paling kecil, semut gitu ya. Semut ini dia bisa menyuplai kebutuhan untuk tantangan yang akan dihadapi ke depan. Saya paling suka banget itu. Udah itu kerjasama lagi, bergotong royong lagi. Dia bisa ambil di masa-masa musim yang baik, mengumpulkan hingga nanti musim pandemi kah, musim krisis itu kah, kita masih bisa tercukupi. Itu nomor satu. Kita harus banyak belajar dari, kalau aku semut ya, nggak tahu kenapa, saya suka sekali melihat kalau film tuh mengilustrasikan tentang semut. Luar biasa sih itu Mbak. Kita harus belajar dari hal itu ya. Jadi hal kecil itu bisa berdampak juga buat kita gitu. Bisa kita ambil pelajarannya. Yes, bener banget. Wah, mungkin orang-orang nganggapnya itu apaan sih, cuma semut gitu aja gitu. Betul, tapi ternyata di situ banyak nilai yang bisa kita ambil. Betul banget Mbak. Setuju. Itu sih binatang yang paling bisa survive dari era ke era. Mau era kebanjiran pun itu bisa ada di setelah banjir, tiba-tiba semut mulai muncul lagi. Itu dia. Keren, itu Mbak. Iya.
Oke, nah Visual Friends itu dia. Kita udah ngobrol-ngobrol terkait gimana sih kita untuk menghadapi krisis ekonomi di tahun depan. Ada juga tadi kan tips-tips supaya kita itu nggak boros dan kita bisa menghadapi itu dengan sangat baik. Oke, terima kasih banyak Mas Sama-sama, Benito. Bail. Cukup Siap, ya hari siap. ini. Mungkin Terima nanti kasih. kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Baik. Nah, Saya tunggu. itu aja Visual Friends. Terima kasih sudah bersama kami. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share ke seluruh sosial media Visual Friends. Dan see you. Salam deliver quality at scale.